Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dulu kita tidak ada di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah datangkan kita, dan ini tidak lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pindahkan kita, yaitu ke alam yang lain, di alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Maka janganlah dijadikan dunia ini sebagai ukuran kesuksesan dan kegagalan, sebagai ukuran kesusahan dan kegembiraan, karena dunia ini tidaklah lama. Dari hari ke hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tiba-tiba sudah hampir habis kehidupan dunia ini. Hari demi hari kita dengar fulan atau fulanah telah meninggal dunia. Akan tetapi di negeri akhirat sana, hari-hari didengar fulan atau fulanah baru datang dari dunia. Diceritakan dalam satu riwayat, ada seorang yang baru meninggal dunia, masuk di alam kubur. Jikalau dia orang yang beriman, maka ahli iman yang ada di alam kubur akan berkumpul untuk menjumpainya dan bertanya, "Bagaimanakah keadaan dunia saat ini? Bagaimanakah anak-anak saya? Bagaimanakah istri dan suami saya? Bagaimanakah teman-teman saya?" Lalu mereka mengatakan, "Teman kamu, anak kamu, istri kamu sekarang dalam keadaan amal agama." Maka seketika orang-orang yang ada di alam kubur pun bergembira. Tapi kalau ada berita bagaimana keadaan fulan bin fulan, orang yang baru meninggal dunia menjawab, "Bukankah fulan yang kamu maksud sudah 1 tahun yang lalu meninggal dunia?" Maka mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sudah 1 tahun lamanya ia meninggal dunia, kenapa ia tidak ada di sini? Artinya, ia ditempatkan bersama orang yang tidak beriman. Kalau dia mati dalam keadaan beriman, meskilah ia berada di sini, karena disinilah kita akan berjumpa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan bagaimana kehidupan di alam barzah melalui firman-Nya, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun." Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Mereka bergembira disebabkan karunia yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka saling memberi kabar gembira terhadap orang-orang yang masih tinggal di dunia, yang masih hidup di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka saling memberi kabar gembira dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Ayat ini dalam surah Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171. Saudaraku, semoga kita hidup dalam iman, mati dalam iman, dan berkumpul bersama orang-orang yang beriman di alam kubur, di padang mahsyar, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah doa kita, dan itulah kesuksesan yang sebenar-benarnya. Saudaraku,
Jikalau seorang itu menganggap ukuran kesuksesan, kegagalan adalah di dunia ini, maka dia ini akan keliru. Karena dunia ini baru satu langkah dari kehidupan manusia. Setelah itu masih ada bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, bahkan tidak terbatas langkah-langkah kehidupan manusia ini. Oleh karenanya para nabi dan rasul tidaklah diutus untuk urusan dan tujuan bagaimana membuat jembatan terpanjang di dunia, menara tertinggi di dunia, dan jalan tol terpanjang yang bebas dari kecelakaan, atau bagaimana membangun rumah anti gempa dan sebagainya. Tapi nabi dan rasul semuanya diutus untuk memperbaiki manusia. Begitu juga dengan jin, karena mereka memiliki tanggung jawab yang sama seperti manusia, dan kelak akan kembali ke akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka inilah makhluk yang akan kekal di alam akhirat kelak. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, jikalau rumah, gedung, infrastruktur diperbaiki, bagaimanapun baiknya semua itu akan kita tinggalkan. Lain halnya dengan manusia ini. Kalau dia baik, maka dia akan beruntung selama-lamanya. Tapi jikalau dia jelek atau buruk, dia akan merugi selama-lamanya. Manusia ini jikalau dia baik, maka nanti kehidupannya akan ditata dan diperbaiki oleh Allah. Maka para nabi dan rasul berpikir bagaimana memperbaiki manusianya. Karena jika manusia itu baik, maka yang lain akan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika manusianya buruk, maka meski rumahnya baik, itu sama halnya dengan rumah sakit, saudaraku. Bangunannya bagus, tapi isinya orang yang sakit semua, tidak akan ada gunanya. Saudaraku, kalau ada seekor anjing kemudian kamu pasangkan kalung dari emas, memakaikannya dengan pakaian yang mahal, apakah lantas dia akan menjadi seekor kambing? Tidak, saudaraku. Begitu juga dengan manusia, kalau dia itu rusak atau buruk, walaupun pakaiannya dari bahan yang termahal sekalipun, tetaplah sama saja. Kalau dia manusia yang baik, nanti secara otomatis dia akan berpakaian sendiri dan dia tidak akan telanjang seperti kera. Tidak. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi manusia yang dikehendaki oleh Allah. Jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi manusia yang baik. Maka kalau manusia baik nanti, kehidupannya semuanya akan menjadi baik. Tapi kalau kehidupannya baik dan manusianya buruk, itu laksana orang yang membeli sepatu termahal, namun ketika dipakai nggak pas, atau mungkin kebesaran, sehingga orang yang memakainya itu meringis kesakitan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berpikir sejenak, bekal apakah yang sudah kita siapkan untuk kembali kepadanya. Dan tidak ada bekal yang paling baik selain takwa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia yang senantiasa menyempurnakan amal, senantiasa menyempurnakan iman, senantiasa menyempurnakan kebaikan demi kebaikan. Karena hanya itulah yang akan bisa menyelamatkan kita. Dan kita berharap semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita.
الحمد لله رب العالمين.